Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Nenek Ludiana BS. Salam sehat dari saya mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 6 Universitas Timor Keva Menanu. Oke adik-adik, kali ini kita akan sama-sama membahas materi, salah satu indikator materi kita kali ini mengenai menghitung volume dan luas permukaan 5 segen, kerucut, bola, dan tabung. Indikator materi kita kali ini adalah menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut, bola, dan tabung. Oke adik-adik, tentu adik-adik sudah pernah atau sudah mengenal dan sudah familiar dengan materi ini. Oleh karena itu, mari kita adik-adik coba mengingat kembali pemahaman adik-adik mengenai materi ini. Di tampilan di layar, coba adik-adik perhatikan gambar, kemudian coba pasangkan gambar dan keterangan yang tepat untuk bangun-bangun yang ada pada tampilan di layar. Di situ ada pilihan tabung, lingkaran, bola, dan kerucut. Baik, kalau sudah selesai, kita lanjut ke materi berikut. Adik-adik, di situ juga ada gambar bangun ruang, ada tabung, ada kerucut, dan juga ada bola. Adik-adik saya minta untuk letakkan rumus luas permukaan dan juga volume yang tepat dengan bangunnya. Jika diketahui jari-jarinya R dan tinggi adalah T. Adik-adik silahkan isi untuk rumus volume dan juga luas permukaan sesuai dengan bangun ruangnya. Untuk pilihan rumusnya ada 6. Yang pertama 4 pi R kuadrat, yang kedua 2 pi R kuadrat tambah 2 pi RT, kemudian yang ketiga 1/3 pi R kuadrat T, selanjutnya ada 4/3 pi R pangkat 3, yang kelima pi R kuadrat T, dan yang terakhir pi RS tambah pi R kuadrat. Silakan adik-adik pilih kira-kira rumus mana yang sesuai untuk bangun ruang bola, ada tabung dan juga kerucut. Oke adik-adik, kalau sudah selesai, kita langsung saja pada materi inti kita pada kali ini. Yang pertama mengenai volume dan luas permukaan limas. Nah adik-adik, kita perlu tahu dulu apa itu limas. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas segi banyak dan sisi sampingnya berbentuk segitiga, yang dimana salah satu sudutnya saling bertemu atau berpusat di satu titik. Untuk menghitung volume ataupun luas permukaan pada bangun ruang limas, maka kita juga harus memperhatikan bentuk bidang pada alas tersebut. Contohnya seperti 5 segitiga. Nah adik-adik, kalau untuk 5 segitiga ini biasanya bentuk alasnya itu berbentuk segitiga. Begitu juga dengan 5 segi 4, segi 5, dan seterusnya. Jadi untuk 5 segi 4 biasanya alasnya itu berbentuk segi 4. Kalau 5 segi 5 bentuk alasnya itu berbentuk segi 5. Nah untuk jenis-jenis atau contoh-contoh dari limas, misalnya 5 segi 3, 5 segi 4, segi 5 ini, untuk menghitung volumenya itu kita menggunakan rumus yang berbeda. Jadi tergantung dari bentuk alas dari limasnya adik-adik. Oke, selanjutnya, pernahkah adik-adik melihat benda berbentuk limas? Tentu pernah bukan? Oke, kalau pernah, coba adik-adik sebutkan unsur-unsur atau ciri-cirinya. Ya, tepat sekali seperti yang adik-adik ketahui. Yang berikut kita akan melihat rumus volume 5 segi N sebelum kita akan mencoba mengerjakan latihan soal mengenai cara menghitung volume dari limas. Untuk volume dari 5 segi N itu kita gunakan rumus atau formulanya itu kita gunakan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah adik-adik, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk menghitung volume dari limas itu hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bentuk alas dari limas tersebut. Karena nanti saat kita mengerjakan soal itu, ketika kita memasukkannya ke rumus 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kalau untuk 1/3 dan juga tinggi itu tetap atau konstan, sedangkan rumusnya itu akan berubah pada bagian luas alas. Jadi kalau misalnya limasnya itu berbentuk segi 4, berarti di bagian luas alas ini kita akan menghitung dengan menggunakan rumus dari luas segi 4. Begitupun dengan segitiga. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti adik-adik
ketika menghitung volumenya itu menggunakan, untuk luas alasnya itu kita menggunakan rumus dari luas segitiga. Begitu adik-adik. Kemudian selanjutnya ada juga rumus luas permukaan. Maksud saya rumus luas permukaan 5 segi N. Nah, untuk luas permukaannya itu kita menggunakan rumus luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Baik adik-adik, kira-kira itu mengenai rumus volume dan juga luas permukaan dari 5 segi N. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh soal dan juga pembahasan. Adik-adik, contoh-contoh soal dan juga latihan-latihan yang akan saya sediakan di sini ini merupakan contoh-contoh soal dan juga latihan soal yang berstandar AKM atau asesmen kompetensi minimum. Jadi soal-soal yang saya sediakan di sini berstandar atau dimodifikasi dari soal-soal AKM. Nah, untuk soal nomor 1 silahkan perhatikan gambar. Sampah merupakan salah satu masalah penyebab pencemaran lingkungan. Satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan daur ulang sampah. Kerajinan tangan dari bahan bekas merupakan salah satu hal yang dapat ditempuh untuk hal ini. Bahan-bahan dari sampah seperti botol, kertas, stik es, sedotan, bahkan kardus dapat didaur ulang menjadi hasil kerajinan tangan. Selain bisa mengurangi sampah, juga dapat menjadi barang yang bisa menghasilkan uang atau bernilai jual untuk menunjang perekonomian. Sepulang sekolah, Dita menemukan selembar kardus bekas dibuang di jalan dekat rumahnya. Dita kemudian membawa pulang kardus tersebut ke rumah. Ia akan membuat kotak tempat manik-manik berbentuk limas dan alasnya akan ia buat berbentuk persegi dan panjang sisinya 27 cm. Dita akan membuat kotak tersebut setinggi 35 cm. Berapa banyak isian manik-manik yang akan dibuat Dita? Yuk adik-adik, mari kita perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama-tama kita harus pahami bentuk soalnya dulu. Berdasarkan soal, di sini yang ditanya adalah volume limas. Karena pada soal ditanya berapa banyak isian manik-manik yang akan dibuat Dita. Berarti yang ditanyakan adalah volume dari limas. Karena benda yang akan dibuat oleh Dita dari kardus bekas itu dia berbentuk limas ya. Jadi alasnya itu berbentuk persegi. Yang pertama kita diketahui limas dengan alas berbentuk persegi. Yang kedua panjang sisi perseginya itu 27 cm. Kemudian untuk tingginya 35 cm. Ditanya volume limas. Oke, untuk cara penyelesaiannya yang pertama kita lihat kembali rumus untuk menghitung volume dari 5 segi N itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, tadi pada soal adik-adik sudah diketahui bahwa alasnya itu berbentuk persegi. Oke, selanjutnya V sama dengan 1/3 dikali luas alasnya berbentuk persegi. Adik-adik masih ingat kan luas persegi rumusnya apa? Oke, jadi rumus dari luas persegi adalah sisi kali sisi. Kemudian kita gantikan luas alas dengan sisi kali sisi dikali dengan tinggi. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah diketahui. Tadi untuk sisi perseginya itu panjangnya itu 27 cm, sedangkan tingginya 35 cm. Tinggal kita substitusikan masuk ke rumus yang sudah ada sehingga dia menjadi 1/3 dikali 27 kali 7 dikali 35. Sehingga volume dari limas yang akan dibuat oleh Dita adalah 8.505 cm3. Bagaimana adik-adik? Sudah paham bukan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, yang kedua ini mengenai volume dan luas permukaan kerucut. Oke adik-adik, kerucut adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk lingkaran dan selimut kerucut atau yang biasanya dilambangkan dengan S melengkung dan meruncing ke atas. Bagian runcing ini disebut sebagai puncak kerucut. Unsur-unsur dari adik-adik tentu pernah melihat kerucut kan? Coba sebutkan benda-benda yang merupakan contoh dari kerucut.
Oke, tepat sekali adik-adik. Jadi benda-benda yang merupakan contoh dari kerucut itu misalnya topi ulang tahun, atau adik-adik mungkin pernah melihat bentuk dari nasi tumpeng, atau adik-adik mungkin pernah melihat laku tobe. Ya, itu merupakan benda-benda yang berbentuk kerucut. Oke, langsung saja kita melihat rumus dari volume kerucut. Untuk menghitung volume kerucut, kita gunakan rumus 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Sedangkan untuk menghitung rumus luas permukaan kerucut, adik-adik bisa menggunakan rumus pi RS ditambah pi R kuadrat. Nah adik-adik, agar tidak membingungkan, langsung saja kita lihat contoh soal. Yuk adik-adik, silahkan tebak gambar yang ada pada tampilan itu kira-kira gambar apa? Ya, tepat sekali. Jadi gambar tersebut merupakan gambar laku tobe. Nah adik-adik, laku tobe adalah salah satu makanan khas orang Timor NTT yang dibuat dengan bahan dasar ubi kayu. Makanan ini biasanya disajikan berbentuk kerucut atau mirip nasi tumpeng. Laku tobe memiliki rasa yang khas karena merupakan campuran beberapa bahan makanan lokal di Pulau Timor. Pangan lokal ini sudah jarang dijumpai karena pergeseran budaya konsumsi masyarakat di Pulau Timor. Bahkan sebagian besar masyarakat di Pulau Timor pun tidak mengetahui cara pembuatannya. Ada juga yang belum pernah melihat ataupun mengkonsumsi jenis makanan ini. Alfa akan membuat laku tobe dari campuran bahan-bahan ubi kayu, kelapa parut, gula merah, garam, dan juga air. Alfa berencana akan membuatkan laku tobe tersebut dan membagikannya pada teman-teman sekolahnya, sekaligus ia ingin mengenalkan makanan khas Timor ini pada teman-temannya yang bukan berasal dari Timor. Sebelumnya, Alfa akan membuat wadah sebagai cetakan untuk membuat laku tobe tersebut dengan sketsa sebagai berikut. Cetakan yang ia buat dengan panjang diameter lingkaran bawahnya adalah 28 cm agar tidak terlalu kebesaran saat ia gunakan. Ayo bantu Alfa menghitung berapa banyak bahan yang akan ia pakai untuk membuat 2 buah cetakan untuk dia dan adiknya pakai saat mencetak laku tobe nanti. Oke adik-adik, silakan perhatikan untuk penyelesaiannya. Pertama-tama adik-adik harus perhatikan dulu sketsa atau gambar wadah cetakan yang akan dibuat oleh Alfa dan juga adiknya. Nah adik-adik silakan diperhatikan. Tadi pada soal sudah diketahui bahwa panjang diameter lingkaran bawahnya adalah 28 cm. Berarti untuk R sama dengan 1/2D sehingga jari-jarinya adalah 14 cm. Nah gambar yang ada pada tampilan di layar yang sudah saya tampilkan ini merupakan gambar sketsa yang akan dipakai oleh Alfa ketika ia akan membuat wadah sebagai cetakan untuk membuat laku tobe. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, untuk menghitung luas permukaan dari cetakan yang akan untuk menghitung luas bahan yang dipakai untuk membuat wadah atau dua cetakan untuk pembuatan laku tobe oleh Alfa ini, berarti kita menghitung luas permukaan dari cetakan yang akan dibuat oleh Alfa. Nah untuk menghitung luas cetakannya ini, yang pertama luas sama dengan luas selimut 1 dikurang dengan luas selimut 2. Luas selimut 1 dikurang dengan luas selimut 2. Sehingga kita masukkan rumusnya PRS dikurang PRS dikurang dengan PRS. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal. Nilai pi-nya 22/7, R-nya itu 14 didapat dari 1/2 kali 28 dikali 14 tambah 10 kurang 22/7 kali 7 kali 10. Sehingga hasilnya adalah 1056 kurang 220. Dan untuk luas bahan yang akan dipakai sebagai wadah untuk mencetak laku tobe yang dibuat oleh Alfa adalah 836 cm persegi. Oke adik-adik, kira-kira itu mengenai
kerucut. Selanjutnya adik-adik kita akan lanjut pada materi berikut. Yang ketiga, kita akan melihat mengenai volume dan luas permukaan bola. Adik-adik, bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari setengah lingkaran yang diputar mengelilinginya. Adapun sifat-sifat bola, yang pertama memiliki satu titik pusat, yang kedua tidak memiliki titik sudut, yang ketiga tidak memiliki rusuk, yang keempat memiliki jari-jari, dan yang kelima memiliki diameter, yaitu jarak dinding ke dinding melewati titik pusat. Ada dua macam bola, yakni bola pejal dan bola berongga. Yang termasuk bola pejal yakni bola yang padat, yang volumenya selalu berisi, sedangkan bola berongga merupakan bola yang di dalamnya tidak berisi. Untuk rumus volume bola kita gunakan V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan untuk rumus luas permukaan bola kita gunakan rumus 4 pi R kuadrat. Adik-adik, untuk tidak bingung, langsung saja kita lihat contoh soal. Terdapat sebuah benda pejal berbentuk seperempat bola dengan diameter 20 cm. Volume benda tersebut adalah titik-titik. Dengan diketahui pi sama dengan 3,14. Ayo adik-adik, mari perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Diketahui D sama dengan 20 cm. R sama dengan 1/2 D. R sama dengan 1/2 kali 20 sama dengan 10 cm. Kemudian bentuknya seperempat bola pejal. Yang ditanya adalah berapa volume bola tersebut. Dengan diketahui pi sama dengan 3,14, kita dapat menyelesaikan bentuk soal ini dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal ke dalam rumus yang sudah ada. Kita gunakan rumus 1/3 karena untuk menghitung volume bola kita gunakan rumus 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian ketika ditanya berapa volume bola tersebut, kita gunakan 1/4 dikali 4/3 dikali pi R pangkat 3. Oke adik-adik, di sini kenapa di depannya ada 1/4? Nah, adik-adik, ada 1/4 karena pada soal diketahui bahwa bolanya itu bukan bola yang utuh, tetapi dia berbentuk pejal dan bentuknya itu seperempat bola. Sehingga di depan 4/3 itu ada 1/4. Kemudian 1/4 dikali 4/3 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 3. Selanjutnya V sama dengan 1/3 dikali 3,14 kali 10 pangkat 3. Lalu 3,14 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 3140 dikali dengan 1/3 sehingga volume bolanya adalah 1046,66. Jadi volume bolanya adalah 1046,66 cm pangkat 3. Baik adik-adik, demikian materi kita mengenai kerucut bola dan juga maksud saya kerucut bola dan juga limas. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham adik-adik, di sini saya sudah siapkan latihan terbimbingnya. Silahkan diperhatikan adik-adik. Untuk latihan terbimbingnya, adik-adik diminta untuk mengisi titik-titik yang sudah disediakan. Untuk untuk latihan terbimbing ini, cara pengerjaannya, adik-adik cukup melihat bagian yang kosong yang belum terisi untuk adik-adik isi. Adik-adik ketika mengisi bagian-bagian kosong ini harus memperhatikan langkah-langkah penyelesaian dari soal berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada satu nomor latihan terbimbing. Soalnya itu, Serina dan Adam suatu hari mengunjungi Bosca untuk melakukan pengamatan bintang secara langsung.
Di sana terdapat tukang bangunan yang sedang mengecat gedung Bosca. Bentuk bangunan ini merupakan gabungan antara 1/2 titik-titik dan titik-titik. Jika tinggi gedung 17 meter dan tinggi dinding dari tanah sampai bawah kubah 10 meter, tinggi kubah adalah titik-titik meter. Maka, berapakah luas permukaan yang dicat oleh tukang? Oke adik-adik, silahkan diperhatikan bagian-bagian yang kosong untuk diisi berdasarkan pemahaman adik-adik mengenai materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Di situ ada gambar setengah lingkaran dan juga ada gambar tabung. Dari gedung Bosca tersebut kita peroleh 2 bentuk bangunan lengkung. Letakkan rumus yang sesuai dengan gambar. Untuk pilihan rumusnya yang pertama 2πr T, 3πr kuadrat, 2πr kuadrat. Dengan diketahui tinggi kubah R sama dengan titik-titik meter, kemudian tinggi dinding T sama dengan titik-titik meter, dan yang ditanyakan luas permukaan gedung. Berikut adik-adik penyelesaian. Luas permukaan gedung sama dengan luas kubah tambah luas dinding, sama dengan 2pi titik-titik tambah 2pi titik-titik sama dengan 2pi titik-titik dikali R tambah T, sama dengan 2 kali titik-titik per titik-titik kali titik-titik dikali titik-titik tambah titik-titik, sama dengan titik-titik meter persegi. Baik adik-adik, kalau sudah selesai, yang terakhir adalah adik-adik saya minta untuk mengerjakan soal-soal latihan berikut. Ada 2 nomor soal yang akan adik-adik kerjakan. Yang pertama, soal-soal ini juga merupakan modifikasi dari soal-soal AKM. Dan soal-soal ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari bersama tadi. Baik, yang pertama perhatikan gambar berikut. Salah satu bahan utama yang dipakai dalam pembuatan laku tobe adalah kelapa. Buah kelapa biasanya diparut dan dicampurkan pada bahan lain. Dalam hal ini tepung ubi kayu. Untuk proses pengerjaannya biasanya isi dari buah kelapa yang berwarna putih dipisahkan dari tempurungnya dan isinya, kemudian baru diparut. Setelah Alfa memisahkan isi buah kelapa dari tempurungnya, Alfa akan merancang gayung dari tempurung kelapa tersebut. Gayung tersebut akan ia gunakan selama proses pembuatan laku tobe. Adapun buah kelapa yang dipilih Alfa ketika ia belah menjadi setengah bola dengan diameternya 14 cm. Perkiraan perbandingan volume gayung dari tempurung kelapa yang dibuat Alfa dengan banyaknya air yang dipakai untuk membuat laku tobe adalah titik-titik. Dengan diketahui pi sama dengan 22/7. Selanjutnya untuk soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Campuran bahan untuk pembuatan laku tobe meliputi ubi kayu, kelapa yang sudah diparut, garam dan gula merah atau gula pasir secukupnya. Alfa menggunakan wadah berbentuk prisma segi 6 dengan sisi alasnya 7 cm, tingginya 4 cm untuk menakar bahan-bahan pembuatan laku tobe. Dengan perbandingan tepung ubi kayu, kelapa parut, dan gula merah adalah 3:2:1. Artinya, setiap 3 wadah tepung ubi kayu akan dicampur dengan wadah kelapa parut dan 1 wadah gula yang akan dicampur dengan menggunakan air bersih. Jika Alfa menggunakan 2 gayung, dalam hal ini wadah berbentuk prisma, air untuk mencampurkan bahan-bahan tersebut sebelum dikukus, maka berapa banyak total isian air yang dipakai untuk mencampurkan bahan-bahan tersebut? Baik adik-adik, demikian 2 nomor soal untuk latihan yang harus adik-adik kerjakan. Dan besar harapan saya kiranya apa yang sudah sama-sama kita pelajari hari ini dapat adik-adik pahami dan
Silahkan mengerjakan latihan-latihan yang ada untuk latihan terbimbing dan juga latihan-latihan soal, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.